Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumi hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah, amma ba'd. Para pemirsa, penonton Sorban Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam bulan suci Ramadan ini semoga kita semuanya mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu keistimewaan kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu kita diberikan mukjizat, yakni Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran ini merupakan pedoman, tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu keutamaannya bagi kita orang Islam yaitu bagaimana ketika Al-Quran berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya memberikan keistimewaan kepada kita semua, menjadikan sebagai ummatan wasaton, yakni umat yang moderat. Umat moderat ini merupakan salah satu ciri bagi umat-umat yang memiliki kecerdasan lebih. Karena orang moderat itu, dalam kata lain sinonimnya moderat yakni i'tidal, adil. Bagaimana orang adil itu mampu untuk tidak berpihak pada kanan ataupun tidak berpihak pada kiri, berada di tengah, itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang cerdas dalam beragam. Pemirsa yang berbahagia, sifat moderat ini merupakan salah satu keistimewaan bagi orang Islam, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah di seluruh penjuru dunia. Sekalipun Islam kita tahu merupakan agama yang datang belakangan, tapi Islam merupakan agama yang mudah diterima karena kemoderatannya. Salah satu tujuan dari kemoderatan dalam Islam itu sendiri yakni bagaimana Islam mampu memberikan jaminan, mampu memberikan garansi, mampu memberikan sebuah hubungan yang erat antara umat beragama satu dengan umat yang beragama lainnya. Hal ini kita sebut dalam ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah dalam banyak perspektif diartikan yakni persaudaraan sesama muslim. Dan menurut hemat saya, ukhuwah Islamiyah itu merupakan ukhuwah yakni persaudaraan, dan Islamiyah itu merupakan sifat dari persaudaraan itu sendiri. Bagaimana Islamiyah itu kita artikan persaudaraan yang memiliki nilai-nilai Islam, sehingga ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya persaudaraan sesama muslim, sesama umat beragama Islam, tapi ukhuwah Islamiyah itu bisa juga kita artikan persaudaraan sesama umat beragama, umat sesama warga negara, dan lain sebagainya. Ada 3 macam bentuk persaudaraan sesama muslim. Yang pertama yaitu persaudaraan yang kita kenal dengan ihsan. Kalau kita kenal ihsan dalam beberapa redaksi hadis, yakni anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam tarahu fa innahu yarah. Ketika kita menyembah Allah, kita yakin kita seakan-akan melihatnya. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, kita juga yakin bahwa pasti Allah akan melihat kita. Itu dalam redaksi beberapa hadis menurut definisi ihsan. Sedangkan ihsan dalam pengertian ukhuwah Islamiyah yakni bagaimana ihsan kita artikan antarul akhar ana. Ketika kita melihat orang lain seperti halnya kita melihat diri kita sendiri. Persaudaraan ihsan dalam ayat Al-Quran disebutkan,
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bagaimana kita diajarkan untuk mendahulukan orang lain atas diri kita sendiri, sekalipun itu dalam urusan-urusan tertentu, dalam urusan-urusan yang istimewa menurut kita. Bagaimana hal-hal itu juga sudah dicontohkan oleh kaum-kaum Ansor pada saat kaum-kaum Muhajirin atau sahabat-sahabat Nabi yang pada saat itu dari Mekah hijrah ke Madinah disambut baik oleh kaum-kaum Ansor, dan mereka mendahulukan kaum-kaum Muhajirin ketimbang dirinya sendiri. Nah, ukhuwah ini disebut sebagai ukhuwah ihsan. Ukhuwah yang kedua yaitu berdasarkan dengan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kita semuanya sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Dalam pengertian bahwa bagaimana kita ingin dicintai oleh orang lain, begitupun kita perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dicintai. Bagaimana kita ingin diperlakukan orang lain, begitupun kita memperlakukan terhadap orang lain. Bagaimana ketika kita rasakan dicubit itu sakit, maka jangan sekali-kali kita mencubit orang lain ataupun menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu persaudaraan yang pasif. Persaudaraan yang pasif ini disebutkan juga dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yakni persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lain yang mampu selamat lisannya, tangannya untuk menyakiti orang-orang muslim yang lain. Persaudaraan ini lebih ke bagaimana kita menjaga hati saudara-saudara kita. Persaudaraan ini bersifat pasif, tidak aktif, tidak berusaha kita membuat kebaikan-kebaikan kepada saudara kita. Hanya saja bagaimana kita menjaga, bagaimana kita tidak membuat rasa sakit kepada saudara kita. Sesama muslim, mungkin kita sesama muslim, sesama saudara, kita sering mungkin bersih tegang, selisih paham, sehingga menimbulkan keretakan antar persaudaraan. Dan hal itu wajar karena merupakan sifat-sifat manusia. Apakah boleh kita putus persaudaraan? Boleh-boleh saja. Itu merupakan sifat manusiawi. Hanya saja kebolehannya itu dinas oleh hadis, juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa la yahillu limri'in muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, bahwa tidak halal bagi seseorang muslim meninggalkan saudaranya karena benci lebih dari 3 hari. Maka sekalipun kita memiliki sifat manusiawi, merasa sakit kepada saudara kita, janganlah sampai persaudaraan kita, hubungan kita dengan saudara kita, apalagi sesama muslim, kebencian kita melebihi sampai 3 hari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.